Ya, mitra bisnis, kita masih menyoroti Mahkamah Konstitusi yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan calon wakil presiden atau presidensial threshold. Saat ini presidensial threshold yang ditetapkan adalah 20%. Nah, dengan keputusan ini maka pada pemilu presiden mendatang semua partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon presiden dan wakil presidennya masing-masing atau sendiri-sendiri ya. Nah, gimana komentar Anda mengenai keputusan MK yang membebaskan semua partai politik peserta pemilu untuk mengajukan capres dan cawapres pada 2029 mendatang ini? Silahkan kita tunggu komentarnya di 6339160 WhatsApp call 0816 924 924. Pokoknya Akong pasti janji selama banyak partai KPU ngomong apapun, Akong tetap golput. Saya nggak percaya KPU. Pokoknya begitu aja. Masih banyak partai KPU mau apa ke jurus apa, jurus gitu, jurus apa ke. Pokoknya saya tetap golput. Itulah pandangan Akong untuk bangsa Indonesia. Supaya bangsa kita dibodohin sama KPU, buang-buang duit rakyat. Itu aja. Iya. Gini, yang pertama saya menilai lembaganya dulu ya, Mahkamah Konstitusi. Kalau sekarang pemilu baru saja selesai, presidennya pun belum 3 bulan, terus keluar keputusan seperti ini, dari sini mencerminkan bahwa MK ini tidak dikuasai oleh penguasa. Penilaian saya seperti itu. Beda dengan MK 90 ya. Beberapa hari sebelum pencalonan presiden tiba-tiba keluar MK 90. Semua orang kaget, terpesona, dan apa maksudnya ini kan. Jadi sangat kental pada waktu MK 90 itu MK diintervensi oleh penguasa secara tidak langsung. Kalau yang ini beda. Mudah-mudahan asumsi saya ini benar. Karena pemilu yang akan datang masih jauh, itu kapan Pilpres masih 5 tahun lagi. Ada kesempatan buat semua organisasi politik untuk memikirkan. Ada tanggapan dari salah satu fungsionaris Golkar. Dia kaget dan ya kira-kira kasarnya itu menolak lah keputusan MK ini. Alasannya, gugatan yang sekarang tentang presidensial threshold ini adalah gugatan yang ke-28. 27 sebelumnya MK selalu menolak. Jadi sudah berkali-kali sampai 27 kali digugat agar presidensial threshold yang 20% ini dianulir gitu kan. Diganti dengan 0%. Yang ketiga, dari materinya sekarang, walaupun nanti katakanlah ada 30 calon pasangan presiden dan wakil presiden, anggaplah 30 partai mencalonkan semua. Tetapi secara rasional, secara logika, tidak mungkin partai-partai yang mengajukan calonnya itu tidak melihat kompetitornya akan bersaing dengan siapa dia gitu, secara rasional gitu. Jadi mereka akan mengukur kekuatan internal itu baik secara finansial maupun secara struktural. Jadi tidak semudah itu 30 partai mengajukan semuanya calon. Tidak. Menurut logika saya sih seperti itu. Jadi mereka pasti mengukur. Kemudian yang keempat, ini tentang harusnya keputusan seperti ini kan dibuat oleh DPR. Tapi DPR kita semua sudah pahami betul lah. Peristiwa 22 Agustus DPR itu hampir diduduki oleh mahasiswa dan masyarakat lagi. Hampir bubar itu DPR. Dan kalau itu kejadian, tidak hanya DPR, istana juga termasuk Prabowo nggak jadi presiden. Kalau itu kejadian. Jadi DPR ini sebuah Dewan Perwakilan Rakyat, tapi tidak dipercaya oleh rakyat. Nah, di sini yang kelima ini sekarang. DPR itu kan ketuanya si Puan Maharani. Puan Maharani itu wakil dari PDIP, bahkan Dewan Pimpinan Pusat lagi. Tapi kemampuan politiknya naudzubillah. Makanya saya tidak mau mengandalkan figur. Kalau figur itu mudah berubah.
Tapi kalau ideologi itu doktrin. Itu siapapun yang masuk ke ideologinya tetap, kecuali dirubah secara undang-undangnya. Itu penilaian saya sementara. Terima kasih. Dengar aja mabok, pusing. Apalagi ngelihat nanti orangnya pada paling-paling juga golput. Pusing, dengarnya aja udah pusing. Habis pusing mabok, kayak milih bawa kutu rambut, repot. Itu ada positif ada negatifnya. Positifnya kan akan banyak calon, cuma negatifnya biayanya bengkak tuh. Itu aja sih dari saya. Kalau menurut saya, biang kerok masalah di negara ini partai politik. Jadi lihat deh berapa anggota DPR yang sangat sombong, arogan ketika mereka menjabat dan kerjanya nggak becus, nggak berintegritas. Yang kekacauan memang sebenarnya partai politik. Belum lagi aparat penegak hukum, pejabat yang sangat arogan di jalan, jagoan, hebat seolah-olah pemilik negara, padahal mereka itu semuanya makan hidup dibayarin negara. Jadi mau presiden thresholdnya 0 kek, minus kek, kalau pejabatnya, aparatnya, terus semua yang menjalankan pemerintahannya bukan orang yang berintegritas, negara ini gak bakal maju. Jadi kalau mau dibenerin itu mental mereka dulu, nggak usah presiden threshold, ya nggak. Mereka itu wakil rakyat, bekerja untuk rakyat, malah lebih jagoan dari rakyat. Aparatnya juga sama. Jadi menurut saya, mau 0% mau apapun ya, negara ini nggak berubah, kecuali kalau orang-orangnya yang berubah. Mau dia nanti bikin presiden thresholdnya 50% juga kagak masalah itu buat rakyat. Rakyat mah yang penting damai, tentram, yang korupsi dihukum mati, dimiskinin lah kalau nggak bisa dihukum mati. Udah itu aja Mas. Nanti kan bakalan kita lihat tuh calon-calonnya seru deh kayak sinetron gitu. Mungkin ya Mbak Puan wakilnya Mas Hasto, kan? Ada lagi Mas Gibran wakilnya Mas Kaisang, ya kan? Ada lagi Mas Erlangga nanti wakilnya Mas Bahlil. Waduh seru deh pokoknya, ya kan? Jadi negara kita yang paling top bikin kayak gini-gini sih. PPN nggak usah dipikirin. Sampai detik terakhir orang mau transaksi nggak bisa, bodo amat. Tapi ginian dipikirin. Aduh, hebat negara kita nih, pemimpinnya nih gimana ini? Aduh, ini MK ya, tapi oke lah bro. Saya kira sih MK juga mulai eling kali ya. Saya kan Pilpres kan baru lewat, jadi keputusan ini juga bagus. Artinya lebih memberikan peluang kepada partai politik sebagai kendaraan politik untuk mengajukan calon dia sendiri, ya kan? Karena tidak perlu cari kiri kanan punya suara lagi. Ya, nggak perlu kongsian lagi gitu kan? Betul, presidensial thresholdnya kan nggak perlu, nggak ada batas lagi. Dan juga memang buat partai politik pun nggak sedemikian gampang mengajukan calon. Iya. Karena kan dia juga berhitung-hitung. Untuk mengajukan calon nantinya itu perlu biaya besar. Betul. Nah, yang lebih penting dikontrol itu pembentukan partai politik. Itu yang penting, karena jangan sampai ditunggangin entah orang tertentu di lokal ataupun dari luar. Karena ada peluang ini, mereka membuatlah partai politik. Karena dana mereka besar. Ini persyaratan untuk mendirikan partai politik. Ini yang harus diperketat. Lantas setelah itu ya biarkanlah masing-masing menyodorkan calon sehingga rakyat punya pilihan lebih banyak. Iya kan? Jangan ada partai politik yang bilang sekarang dibatasin. Tetapi ada satu yang saya mau highlight bro. MK bisa melakukan perubahan atas undang-undang Pilpres kan ini kan. Kenapa yang kita tiap hari berbicara mengenai korupsi
yang notabene rancangan undang-undang oleh eksekutif dan legislatif yang belum bisa goal sampai detik ini. Kenapa MK nggak menggunakan wewenang mereka ataupun MA? Yang penting lembaganya yudikatif. Iya toh? Karena eksekutif dan legislatif kan mungkin masih main mata, mungkin masih apa, sehingga RUU ini perampasan aset, pemiskinan dan pengaturan uang karter kan mandek. Apakah MK berani melakukan sesuatu tindakan atas undang-undang tersebut yang sudah ada sekarang? Ya kan? Mungkin tipikor, undang-undang tipikor atau lain langsung dibikin perubahan langsung oleh dia. Supaya apa? Akar persoalan negara ini, pejabat dan lain sebagainya, itu korupsinya itu luar biasa. Nah, ayo kita coba tantang MK. Berani nggak melakukan? Karena sampai detik ini zaman Jokowi pun nggak ada yang berani keluarkan Perpu. Kalau Pak Prabowo kan masih minta waktu, ya toh. Sekarang kan baru sampai taraf omon-omon. Kan dia bilang baru 2 bulanan, ya 6 bulan lah. Yuk kita lihat. Tapi ya coba kita lihat MK berani nggak melakukan satu gebrakan. Karena kita penting Indonesia ini untuk mencapai yang dibilang Indonesia Emas 2045 dengan pendapatan per kapita harus di atas 10.000. Ini perlu terobosan. Pertumbuhan 8% nggak segampang ini. Geopolitik dan segala macam, semua negara sekarang segala sesuatu perubahan begitu cepat kita lihat. Ya kan? Menteri Keuangan tadi juga kepala pusing. PPN nggak jadi 12%, mesti cari duit dari mana? Iya toh? Salah satu jalan kan segera mengambil duit-duit yang udah dibawa keluar, ataupun dibuatlah tax amnesty. Iya toh? Jilid 3. Dan kalau itu bisa terjadi, alhamdulillah. Tapi satu sisi kan kita harus mencegah. Yang mencegahnya itu undang-undang diperlukan, bro. Ya, bro. Memang benar ya, karena presidensial threshold sambung presiden 20%, kalau di 0% kan, dengan banyak parpol, itu misalkan, ini kan udah ada anggota legislatif dari parpol besar-besar yang masuk ya. Yang menang nanti misalkan itu yang justru yang anggota parlemen di parlemennya itu di legislatif di DPR itu sedikit. Terus dia menang jadi presiden parpolnya, calonnya. Kira-kira manajemen negaranya gimana? Lancar apa tidak? Jawabannya tidak. Contohnya untuk membawakan anggaran negara saja untuk proyek-proyek negara, kalau si presiden ini harus minta persetujuan DPR, anggota legislatif. Kalau tidak disetujui karena dia nggak punya anggota parpol banyak, nggak jalan tuh proyek, mangkrak proyek negara. Itu baru itu belum yang lainnya yang butuh persetujuan DPR. Jadi sangat ini kemungkinan menguntungkan juga untuk tetap saja parpol-parpol besar yang punya banyak orang di parlemen. Tidak parpol-parpol yang tidak punya banyak orang di parlemen, walaupun bisa mencalonkan calon presiden. Ini udah seperti mengakali parpol kecil aja yang nggak punya anggota banyak di parlemen. Ya kalau calonnya jadi presiden ya susah juga manajemen negaranya, kan kemudian seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau mengenolkan presidensial threshold ambang batas presiden, harusnya parliamentary threshold dinolkan juga. Jadi dua-duanya nol. Jadi kesempatan parpol kecil punya perwakilan di legislatif besar juga. Jangan hanya presidensial threshold aja yang dihapus. Parliamentary threshold-nya atau parlemen ambang batas parlemen di DPR harus dihapus juga. Jadi sama-sama kesempatan parpol besar kecil punya kesempatan duduk di eksekutif legislatif, sehingga menentukan anggaran, kebijakan dan lain-lainnya. Dan yang paling penting kan sebetulnya bagi rakyat kita itu kan kualitas demokrasi, kualitas pemilunya jujur apa tidak, gitu ya. Setuju. Kita kan tahu sendiri permainan uang masih ada. Yang dulu perwakilan legislatif zaman Orde Baru di bawah meja, begitu ada pemilihan langsung zaman reformasi sampai sekarang di atas meja terang-terangan. Nanti sembako uang ke rakyat gitu loh. Ada yang dapat pasti ya. Dan KPU-nya juga panitia dapat, kemungkinan seperti itu. Bawaslu juga kebagian kemungkinan ya. Nah inilah yang harus dihentikan. Itu pun nggak diusut semua, hanya Harun Masiku aja ributnya. Padahal yang lainnya kemungkinan dapat, cuman kok tidak ditangkap, tidak diusut gitu ya. Ini lucunya di Indonesia. Nah inilah yang harus dihentikan. Kalau seperti ini terus,
maka korupsi tidak bakal berhenti. Karena kita kan tahu ada kasus-kasus kepala daerah, korupsi menteri yang mantan-mantan kemarin, lalu di DPR juga ada kalau tidak salah ya, DPRD gitu ya. Nah itulah yang terjadi seperti itu, akhirnya tidak pernah berhenti korupsi itu. Korupsi terbaru selain HP Muiz kan ada di pengadaan barang jasa beberapa kementerian 260 triliun kurang lebih totalnya, belum diusut nih kelihatannya. Lalu Peri Warjio 1 triliun lebih 2014 sampai 2024. Lalu terbaru kelapa sawit, beberapa korporasi itu 78 triliun korupsi jadi kelapa sawit. Wah besar, itu terbaru tuh. Lalu yang lain-lainnya juga ada sih, yang ratusan miliar, puluhan miliar misalnya gitu ya. Nah kalau begini terus hukumannya ringan, kira-kira yang untung siapa? Koruptor dan kroni-kroninya yang dapat saweran, dapat bagian uang, oknum-oknumnya gitu ya, yang backingnya melindungi. Rakyat kenapa? Pajak naik, BBM naik. Ini kalau sembako gak kena pajak, kan gak naik nih. Kelihatannya hore pertama gitu. Katanya BBM tanggal 1 naik pertama. Akhirnya naik lagi sembako tanggal 1. Padahal udah naik waktu Natalan tahun baru. Jadi horenya nggak jadi gitu ya. Nah gitulah kemungkinannya. Terima kasih. Bagus sih kalau yang nggak mencalonkan lebih baik nggak boleh ikut partai, nggak boleh ikut pemilu kalau mereka tidak mencalonkan juga. Ya kembali tadi bapak tadi bilang itu, ya itu ada permainan lah, hitung-hitungannya itu. Ya nggak, kembali lagi saya bilang, gimana ya? Ya kita harus kedepankan lah. Akhir tahun ini yang busuk-busuk itu diajukan saja lah ke meja hijau. Jadi supaya ini hijau nanti bersih kita ini semua nih Indonesia nih. Nggak ada yang busuk-busuk lagi. Tanpa pandang bulu diajukan ke meja hijau. Kan udah banyak masukan-masukan ini dari internasional sudah masuk juga. Ya nggak, kita nggak mau ngebahas itu ya. Yang penting diajukan ke meja hijau dan kita harus berhati-hati juga. Mahkamah kakak ini berbaik hati. Mungkin Mahkamah adenya tidak diloloskan kemarin kan sama Mahkamah adek ya. Tidak diloloskan. Takutnya Mahkamah adek ini bermain lagi. Nah perang lagi antara Mahkamah kakak sama Mahkamah adek ini. Iya enggak? Jadi kita harus berhati-hati juga nih. Jangan sampai kita main-mainkan lagi. Karena rakyat ini kedaulatan di tangan rakyat semuanya. Bukan segelintir manusia, apalagi segelintir manusia. Ya track recordnya kita kan tahu sendiri. Basicnya tahu sendiri. Apalagi wakilnya presiden kita siapa itu kita tahu sendiri kan track recordnya itu. Baca saja, pidato saja, ya enggak? Kata bapak begini, kata begini. Bingung kita jadinya. Jadi kita berharap kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo ini, anak begawan ekonomi, harus dimajukan lah. Yang kotor-kotor, yang busuk-busuk itu diajukan ke meja hijau lah. Kalau memang sudah terbukti diusut lah. Maka mengambil kebijakan ini agar Indonesia ini akan hijau, bersih. Tidak ada yang busuk lagi. Kita menatap Indonesia ini maju ke depan. Jangan kita lihat lagi ke belakang. Ke belakang itu kita udah rusak. Kita bangkit lagi lah. Banyak yang mau nyalon jadi capres atau wapres. Pertanyaan saya itu ambang batas itu termasuk yang di DPR atau hanya capres saja gitu. Lebih ramai kalau yang di DPR juga. Parliamentary thresholdnya juga ya. Iya, wakil satu pun masuk, dua itu lebih ramai lagi, meriah. Cuman pengalaman pilkada kemarin itu kan dikasih kesempatan tuh partai-partai kecil nyalonin kepala daerah. Ternyata kan tetap main keroyokan. Benar. Jadi 17 lawan 1, 13 lawan 1, saya khawatirnya nanti juga ini begitu akan terjadi keroyokan lagi nih. Karena partai kecil pun belum tentu berani nyalonin walaupun kesempatannya sangat luas. Ini yang dikhawatirkan. Jadi nggak tahu ini keroyokan atau enggak. Karena ada persiapan 5 tahun, mungkin ada yang dari sekarang udah pasang-pasang itu pencitraan supaya dikenali masyarakat. Itu PR. Ya kalau saya sih hanya apa yang disampaikan oleh para senior yang sudah masuk gitu kan, itu sudah mencakupi semua gitu kan. Yang menjadi catatan adalah menurut saya itu harus ditegaskan bahwa yang namanya kalau ada yang korupsi, baik itu KPU gitu kan, ataupun pejabat lainnya, itu benar-benar disiapkan peti mati, sudah selesai titik, gitu kan. Jadi ini kerangkanya ini kemudian
mereka melakukan tugas negara itu bukan sebagai tugas perusahaan. Perlu dibedakan, gitu kan. Jadi ini hubungannya dengan taraf hidup kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Ya kan? Nah, sekarang di daerah-daerah kita lihat saja, gitu kan. Apakah benar kalau kita mau bongkar indeks kemiskinan, gitu, itu berhasil, gitu kan, di daerah-daerah. Benar nggak? Kalau kita bongkar betul-betul, gitu kan, bukan kayak OCCRP, gitu, gitu kan. Di awalnya gembar-gembor, gitu kan, gembar-gembor Pak Jokowi, gitu. Tapi akhirnya sekarang hilang, gitu, websitenya hilang, gitu kan. Nah itu jangan kayak gitu, gitu kan. Nah jadi lebih baik sekarang kalau mau Indonesia ini menjadi negara maju, itu betul-betul yang menjadi konsen dari baik itu Pak Prabowo maupun MK, itu harus ngegolin soal disediakannya peti mati untuk korupsi. Udah itu aja. Iya, setuju Pak. Ya, jadi kalau misalnya itu mau menggunakan threshold dan sebagainya kayak apa kek, itu masyarakat itu di bawah itu nggak paham, gitu kan? Nggak paham. Semenjak itu, ya gimana? Yang penting wasit pemilunya yang benar, begitu kan Pak? Betul. Jadi betul-betul sudah dari awal siapa yang menerima duit suap ataupun duit apapun atau mungkin memberikan, itu juga perlu direvisi tentang masalah pileg dan sebagainya, memberikan kayak wajan dan sebagainya, itu benar-benar bersih, tidak ada kasus-kasus seperti itu, gitu kan. Jadi benar-benar kalau mau Indonesia ini menjadi negara maju, ayo berani nggak siapin peti mati, gitu kan. Langsung tembak dor di depan bagian korupsi gitu. Jadi kalau nggak, kembali lagi, kalau kita membuat regulasi, orang pada pintar-pintar, orang udah lulusan sampai profesor, gitu kan, ibaratnya begitu. Tapi kalau untuk masyarakat bawah nggak paham. Yang penting semuanya baik, yang penting semuanya taraf hidup kesejahteraan baik, orang bisa, yang katanya Pak Prabowo tidak ada tukang becak, ya kan, tukang becak lansia narik usia tua masih narik becak, ya kan. Nah, itu sudah nggak ada harusnya. Kan itu kan di awal kan beliau mengatakan seperti itu, ya sudah, mari kita tunjukkan itu, gitu kan, gitu loh. Jadi jangan sampai itu hanya sekedar omon-omon aja, gitu kan. Nah, itu kurang lebih sih seperti itu, Bung Ben, gitu kan. Jadi benar-benar fokus. Kalau memang mau berantas korupsi dulu diberantas dengan regulasi yang penting. Setuju. Yaitu yang tadi saya bilang. Keluar keputusan tapi yang mengontrol didiamkan saja. DPR tuh dibebas liarkan. Ini kan salah satu omon-omon emen-emen dan apalah namanya ya. Jadi menurut saya sangat tidak pantas ada pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut. Dia nggak tahu bagaimana negara ini berjalan, gitu loh. Seorang presiden tentu saja dikontrol keputusannya atau kebijakannya atau putusan lah yang mungkin masih disunat tuh di kontrol presiden dengan 0% threshold ini di DPR. Yang namanya DPR ini kan Dewan Titik-Titik Rakyat gitu ya. Jadi itu harus tuntas, gitu loh. Supaya negara ini berjalan, masa nggak tahu seorang pejabat di sana, gitu. Jadi tolong ya, artinya jangan uang rakyat melulu yang keluar untuk biaya hidup. Tadi saya lihat satu kendaraan plat dari angkatan lah ya. Itu parkir benar-benar seenaknya gitu. Itu untuk 2 kendaraan. Tapi dia ambil jalur tengah, dia ke kiri nggak bisa, ke kanan nggak bisa. Ini salah satu arogansi dari aparat yang
yang notabene biaya hidupnya itu Tanggung oleh rakyat. Gitu kan. Jadi kalau kita bicara apapun regulasi, ujung-ujungnya kayaknya kita bicara korupsi kok. Jadi ada banyak kecenderungan, korupsi dulu dong dibenahi nih. Ya, beresin tuh yang mengambil uang rakyat secara tidak benar. Artinya apa? Jauh lebih penting penegakan hukum terhadap koruptor. Iya, jadi hal-hal yang begini-begini emen-emen lah menurut saya. Partainya kalau bisa cuman 3 kayak zaman Soeharto, anggota DPR nggak usah banyak-banyak, habis-habisin uang negara. Nah presiden jadi nggak saring libu. Kalau nanti partai banyak semua juga mau inginkan presiden dari partai dia bagaimana gitu, susah jadinya. Anggota DPR banyak-banyak kerjanya apa itu? Jalan-jalan ke luar negeri itu terusan lagi itu ada bisnis apaan sama satu keluarga segala gitu. Ini negara ini gimana ya kan Mbak? Ini kan padahal 23 bulan tinggal oleh Pak Jokowi, kok tiba-tiba banyak perusahaan yang bikin kacau balau. Bisa bayangin ya kalau setiap partai mencalonkan Mapres dan wakil presiden masing-masing. Ada 48 Mbak itu, waduh gimana rame, antar suara-suaranya segede apa itu kuat. Orang. Kemudian biaya yang timbul, biaya mobilisasi massa, dan yang pastinya biaya pengamanannya akan lebih besar. Karena apa? Karena 48 pasangan calon itu pasti mereka mempunyai pasukan tanda kutip ya, masing-masing siap mengamankan calon mereka masing-masing. Dulu nggak bisa dibayar kalau seandainya ada kericuan atau apa gitu Pak. Mungkin sih sebaiknya partai itu di negara kita ya, itu sih jangan banyak-banyak lah. Kalau zaman Orde Baru kan ada 3 ya, mungkin sekarang sih idealnya 5 atau 4 lah ya. Mungkin bisa antara partai sosialis, pekerja, atau kayak yang partai berbasis agama itu juga kalau bisa jangan dibentuk partai digabung ke mana, entah ke kebudayaan atau ke Demokrat, yang berbasis Demokrat. Karena apa? Karena kalau partai berbasis ke agama tuh mudah sekali untuk terpancing sara Mbak. Itu sekali tuh isu-isu seperti itu. Jadi kalau bisa sih bukan dihilangkan tapi paling nggak bergabung lah gitu, supaya nggak terlalu timbul kerusuhan yang baru seperti itu. Terus juga KPU ini bukan KPU, betul ya, KPU atau MK dari mengesahkan MK ya? MK. Harusnya sebelum mengesahkan suatu keputusan tuh paling nggak dikaji ulang lah. Kalaupun mereka nggak punya orang-orang atau personel yang kira-kira berkemampuan untuk mengkaji, kan mereka bisa mengambil dari tempat lain, misalnya dari universitas. Kan banyak tuh tempat kita para profesor yang mempunyai pendidikan hukum tinggi, mempunyai tentang ketatanegaraan yang tinggi, kan mereka bisa diajak berdiskusi, masih mengkaji suatu keputusan Mbak. Jadi sebaiknya hal ini sih dibatalkan saja, diganti dengan keputusan lain. Karena kalau kayak gini nanti yang diuntungkan ini terus kan Mbak, cuma satu doang, para tim sukses masing-masing. Karena menang atau kalah presidennya pasti tim suksesnya bakal sukses semuanya. Kalau di Indonesia ada berapa partai politik yang diketahui Mbak Mary deh? Ada banyak yang terakhir ini ada 40-an ya. 40-an ya. Kalau masing-masing ketua umum jadi calon presiden gimana Mbak Mary? 40 orang berjejer tuh. Tambah 1 Mbak Mary lagi ikut-ikutan kan. Rakyat juga bingung, apalagi orang tua ya, milih kandidatnya mana yang mewakili aspirasi rakyat. Semuanya rata-rata kan mau nih kalau udah terpilih kan terkontaminasi menggunakan manipulasi dana ya. Money politik berjalan, tim suksesnya juga banyak, otomatis akomodasi kendaraan dan biaya itu sangat besar sekali. Nah, di antara sekian banyak itu terpilih, pasti mereka ingin mengembalikan refund dana mereka, betul kan? Untuk bisa reputasinya kembali. Yang tadinya jual rumah sekian banyak dibeli kembali. Yang tadinya beli kendaraan sekian banyak dijual, dibeli kembali. Ini jadi tambah amburadul Mbak. Ya, jadi saya pikir sebaiknya dipertimbangkan dan dibatalkan aja, itu nggak cocok lah. Karena di negara maju kayak Amerika itu Republik Demokrat satu-satu kan. Dan di negara lain nggak ada yang banyak sampai lebih dari 5 pasangan. Itu saya kira jarang sekali ya, paling banyak 2 atau 3 gitu loh. Saya melihat penghapusan ini presidensial threshold ini tidak mengartikan apa-apa ya. Kenapa? Karena esensinya adalah penyelenggara pemilu.
Kita tujuannya kan mau memilih seorang pemimpin yang berkualitas, toh. Intinya kan di situ. Tapi apakah dengan penghapusan ini akan berkualitas? Belum tentu. Karena penyelenggaraan pemilunya ya masih itu-itu juga. Oligarki yang sedang terjadi. Sekarang kita ambil posisi sekarang ya. Sekarang Kim Plus itu menguasai 83%, 84%. Ya, kalau mereka good government, sahkan dong undang-undang perampasan aset segala macam, kan tinggal ketok palu katanya. Kenapa masih bermain narasi di situ, menyalahin satu partai seolah-olah begitu? Itu kan lama. Jadi kita ini sedang menuju ke politik populerisme ya, populis lah. Itu nanti ujungnya siapa yang berkuasa adalah oligarki politik. Kalau mereka berkumpul, berkoalisi atau berkompromi dalam satu wadah, terus Anda mau bicara apa kalau dia ngajukan seorang yang cuma populis tanpa ada kompetensi ya? Kan kenyataannya ini sekarang sudah ada yang nggak punya kompeten tapi menjadi wapres ya. Anda mau bilang apa pada saat itu terjadi? Mereka juga akan ngomong ini demokrasi yang sesuai dengan undang-undang, padahal undang-undangnya bisa dirubah toh. Nah, tapi esensinya memajukan bangsa nggak? Belum tentu. Jadi buat saya ini hanya ya cuma casingnya aja ya. Oke lah, memberi harapan seolah-olah ini siapa juga bisa maju. Tapi yang punya modal siapa? Yang menguasai suara terbanyak itu siapa? Jadi partai kecil itu bolehlah Anda bersuara, oh nanti saya ajuin si ini ya, karena kinerjanya bagus. Apakah didukung? Kan belum tentu. Apakah punya duit? Karena terakhir ini semakin mahal money politiknya, ya. Kalau esensinya masih mereka mengumpulkan sumber daya modal untuk next term fight lagi dengan modal yang lebih besar lagi supaya menang lagi, kan begitu. Jadi ujung-ujungnya kemakmuran rakyat ya belum tentu. Itu urutan keberapa lah ya. Yang penting berkuasa dulu. Begitu. Memang kita nih yang rakyat, bukan orang parpol, ya tentu berbeda sudut pandang. Bagi kami rakyat, itu sebetulnya kita kalau bisa mendapatkan pemimpin yang benar-benar jujur, kredibel, amanah patonah atau bisa dipercaya. Ini seperti itu. Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Ya dengan menyelenggarakan pemilu yang benar-benar langsung berbeda rahasia, jujur dan adil. Nah kan ini yang diharapkan benar-benar jujur dan adil. Selama ini yang meragukan jujur dan adilnya ya. Kita tahu butuh uang besar untuk jadi nomor 1, nomor 2 dan ada permainan skenario di dalamnya. Itu sudah terjadi berkali-kali di negara ini. Dan kita sudah tahu itu ada di pasal 6A perubahan Undang-Undang tahun 2001, 2002 Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen sebanyak 4 kali. Jadi itu udah di konstitusi ada. Dan ini kan mengenai kualitas pemilu, kualitas demokrasi. Gimana sih terjamin jujur dan adil tidak sih selain luber? Nah, jujur dan adilnya sekali lagi meragukan. Jadi walaupun dibikin 0 presiden threshold dan akhirnya banyak parpol bisa mengajukan calonnya, cara menjadi pejabat negaranya itu benar-benar jujur dan adil tidak sesuai dengan pasal nama konstitusi tidak? Atau Undang-Undang 45 4 kali itu. Kan belum tentu menjamin. Karena selama ini memang permainan uang dan skenario itu terjadi. Untuk menjadi nomor 1, nomor 2 dan lain-lainnya, eksekutif, legislatif, bahkan di yudikatif kemungkinan besar itu terjadi. 7T dikeluarkan yang presiden saat ini, 10T yang mantan kemarin. Karena saya ketua pengamat pemilu tahun 2014, tentu saya tahu. Belakang-belakangnya 5T, sebelumnya 2T, itu benar mengeluarkan duit begitu. Kira-kira ada kejujuran tidak untuk nomor 1, nomor 2? Sulit jawabannya gitu. Nah, kita ini kalau keadaan masyarakat seperti ini terus, kira-kira korupsi bisa berhenti tidak?
cara menjadi pejabat negara saya tidak jujur. Korupsinya berhenti tidak? Tidak kemungkinannya. Kan syarat untuk korupsi berhenti, selain pemerintahnya clean government, pemerintahan bersih, penegakan hukumnya juga benar-benar jujur, adil, tajam ke segala arah. Itu kan syaratnya. Baru nanti tercipta pemerintahan bagus. Ada korupsi tapi minimal gitu ya, tidak banyak. Lalu kita kan kalau seperti ini terus, akibatnya apa? Rakyat tuh kena pajak sembako nggak kena, PPNBM, pajak mewah, barang mewah kena. Tapi apa? Bahan bakar dinaikkan, BBM, Pertamax Turbo, Dexalite. Apa yang terjadi? Kemarin tuh waktu Natalan tahun baru sudah naik bulan Desember. Begitu tanggal 1 pemerintah menaikkan harga BBM, naik lagi harga sembako. Jadi itu akibat dari menaikkan harga BBM, Pertamax dan lain-lain itu. Pertalite dibatasi. Ya. Inilah akibatnya kepada rakyat secara meluas. Ya tidak kena PPN, sembako atau yang lain, rakyat menengah bawah bahkan listrik. Tapi kan BBM-nya dinaikin, ya naik juga sembako dan barang dan jasa dan biaya ini itu, mau tidak mau. Itulah yang diterima selama ini oleh rakyat. Mau dibikin sekali lagi, mau dibikin 0% atau tidak di presidensial ataupun di parlemen misalnya. Kalau cara menjadi pejabat negaranya tidak sesuai dengan konstitusi, pasal 6 perubahan nomor 2001-2002, luber dan benar-benar jujur dan adil, maka akan percuma, Mbak. Akan percuma. Kemungkinan rakyat lagi yang kena getahnya menderita paling banyak tuh rakyat kita yang nggak ikutan politik gitu ya. Kita yang kena pajak naik dan harga barang dan jasa naik, kemungkinan seperti itu. Ya mungkin nggak apa-apa ya, tetapi syarat untuk presiden itu yang diperketat gitu. Mungkin dari kemampuannya, pendidikannya, moral dan etikanya, belum pernah tersangkut pidana korupsi dan lain-lain gitu. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Mary Agustin.